Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Asrofi. Saya mahasiswa Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari konsep uang. Sebelum kita tahu lebih jauh tentang konsep uang, kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa sih uang itu? Definisi dari uang itu apa sih? Nah, ada beberapa definisi tentang uang. Yang pertama, Uh, uang adalah sesuatu yang diterima secara umum untuk pembayaran barang dan jasa atau untuk pembayaran hutang. Definisi yang kedua, uang adalah sekelompok aset dalam suatu perekonomian di mana penduduk menggunakannya secara teratur untuk membeli barang dan jasa dari penduduk yang lain. Kemudian ada pengertian uang secara umum nih teman-teman, yaitu uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya, juga untuk membayar hutang. Jadi bisa kita sedikit kita tarik kesimpulan dari definisi uang itu, yaitu uang itu sebagai alat pembayaran gitu. Nah, uang ini juga merupakan objek yang berperan penting dalam perekonomian gitu loh. Karena uang ini merupakan media yang digunakan untuk memperlancar. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari uang itu sendiri, sekarang kita masuk ke fungsi dari uang. Nah, fungsi dari uang itu yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai unit penghitung, yang ketiga sebagai alat penyimpanan nilai atau daya beli, yang keempat itu sebagai standar pembayaran yang tertangguh. Nah, kita yang pertama dulu nih ya teman-teman, uang sebagai alat tukar. Uang sebagai alat tukar yaitu uang bekerja sebagai alat mediasi pertukaran antara satu pihak dengan pihak lainnya, sehingga manusia tidak harus menggunakan uh, sistem barter dalam pertukaran barang atau jasa. Jadi di zaman sekarang kita nggak perlu barter-barter lagi barang dengan barang gitu loh. Kita hanya menggunakan uang sebagai alat tukar. Ketika kita menginginkan barang tersebut, kita menggunakan uang gitu loh, bukan ya barang dengan barang gitu. Kemudian sebagai uang sebagai unit penghitung, yaitu uang bekerja untuk menjadi standar penilaian terhadap barang atau jasa. Jadi uang itu memberikan nilai dalam barang tersebut gitu loh. Terus uang sebagai nilai daya beli, yaitu uang berfungsi sebagai media untuk menyimpan nilai kekayaan yang diperoleh manusia dalam aktivitas perekonomian sehari-hari. Dan yang terakhir, uang sebagai standar pembayaran yang tertangguh. Jadi ya fungsi uang ya sebagai alat pembayaran itu sendiri gitu loh teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui fungsi dari uang, kita masuk nih ke jenis-jenis uang. Nah, jenis uang itu ada dua. Yang pertama uang komoditas, yang kedua uang fiat. Nah, apa sih uang komoditas itu? Nah, uang komoditas itu uang yang berbentuk suatu komoditas yang mempunyai nilai intrinsik. Yang dimaksud nilai intrinsik di sini adalah tetap mempunyai nilai ketika tidak digunakan sebagai uang gitu loh. Contohnya seperti dinar, dirham gitu, uh, uang logam gitu loh. Itu kan apabila tidak memiliki nominal atau tidak digunakan sebagai uang, dia tetap memiliki nilai intrinsiknya sendiri gitu loh. Dia tetap berharga gitu loh, karena dinar, dirham itu kan terbuat dari logam, emas gitu ya kan. Jadi itu uang komoditas. Nah, jenis yang kedua itu uang fiat. Nah, uang fiat ini adalah uang yang tidak mempunyai nilai intrinsik dan berfungsi sebagai uang berdasarkan peraturan dari negara pemerintah. Jadi uang itu eh, ya uang fiat itu uang yang diterbitkan oleh negara ya. Jadi uang itu tuh uang kertas gitu loh. Jadi ya kalau misalnya uh, uang itu tidak memiliki nominal atau terjadinya inflasi, sepengetahuan saya ya, uang itu tidak akan ada nilainya gitu loh, seberapapun angka yang ada di uang tersebut. Apabila terjadi penurunan, ya uang itu nggak bakalan berharga, uang fiat itu ya kan, karena ya uang yang uang itu pokoknya dari negara aja
gitu ya kan, uang kertas yang tidak memiliki nilai intrinsik. Jadi itu teman-teman, tadi kita sudah mengetahui definisi uang, fungsi uang, terus jenis uang, ada uang komoditas yang memiliki nilai intrinsik tersendiri ya kan dari uang itu, terus ada uang fiat ya kan yang tidak memiliki nilai intrinsik, yaitu seperti uang kertas ya kan yang diterbitkan oleh negara. Nah, sekarang kita memahami uang dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam sendiri, uang memiliki fungsi utama sebagai alat tukar atau media of exchange. Kemudian sebagai alat satuan hitung juga. Meskipun dalam praktiknya tetap diperbolehkan untuk menggunakan uang sebagai penyimpanan nilai dan standar pembayaran tetap menganggap uang hanya sebatas alat tukar, bukan komoditas yang diperdagangkan. Jadi ala dalam ekonomi Islam sendiri, uang itu sebagai alat tukar. Seperti yang tadi saya jelaskan, uang itu hanya ya udah ini alat pembayaran, alat tukar saja gitu loh, nggak ada yang lain gitu. Terus sebagai alat satuan hitung gitu teman-teman, itu dalam perekonomian Islam ya. Nah, ekonomi Islam, maksud dari uang, ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional dalam memandang istilah uang itu sendiri ya. Jadi dalam pandangan ekonomi konvensional, istilah uang dan kapital sering digunakan secara sama. Sebab dalam ekonomi konvensional, uang identik dengan kapital, sedangkan ekonomi Islam berbeda secara tegas antara uang dan kapital. Dari pembedaan ini, secara lebih jauh kemudian dapat dibedakan uang sebagai barang publik atau public goods dan kapital sebagai barang privat atau private goods. Selain itu, uang merupakan sesuatu yang bersifat flow konsep, sedangkan kapital bersifat stock konsep. Sehingga dalam ekonomi Islam, uang harus mengalir terus nih, harus berjalan terus, nggak boleh diendapkan atau ditimbun gitu. Nah, kenapa Islam memisahkan antara konsep uang dan kapital? Karena uang tidak dapat menjadi sumber pendapatan yang dibelanjakan sebelumnya untuk keperluan yang produktif atau investasi ya gitu. Dan sehingga untuk mendapatkan hasil, seseorang memiliki uang harus menukarnya dengan kapital berupa barang-barang modal sehingga menjadi barang pribadi yang produktif untuk menghasilkan pendapatan. Jadi ya dalam Islam uang nggak bisa diendapkan nih, karena uang itu ya harus dibelanjakan ya kan. Seperti kalau kita mau menghasilkan keuntungan dari uang itu ya harus kita belanjakan. Misal kita berdagang gitu, kita harus membeli suatu produk ya kan, atau kita membeli rumah atau kita membeli barang gitu, kemudian dengan uang kemudian kita jual. Nah, itu uang dalam Islam tuh harus berputar terus seperti itu teman-teman, jadi nggak bisa didapin segitu aja gitu. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Yang pertama ada definisi uang, yang kedua fungsi dari uang, yang ketiga ada jenis-jenis uang, yang terakhir ada konsep dari uang nih. Konsep uang kan ada yang dalam Islam, yang dalam Islam itu uang harus berjalan ya kan sebagai bertransaksi. Kalaupun kalau kita mau mendapatkan keuntungan dari uang itu sendiri, ya kita harus membeli suatu barang, harus mengalirkan uang itu gitu loh, harus ya berputar terus lah. Kita harus beli barang dengan uang, kemudian kita jual barang itu ya konsep dalam Islam, pokoknya uang harus berputar. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya masih ada yang kurang, bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.